kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Pasar, di kantor, di rumah, di sawah, di kebun, kita senantiasa bertemu dengan siang berganti malam, malam berganti siang. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Hanya Allah Ta'ala saja sampai hari kiamat bisa merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Tidak ada satu kekuatan makhluk yang mampu merubahnya. Renungan yang kedua di dalam ayat ini, ketika siang berganti malam, tergelam, terbenam matahari tadi sore, ya masuk malam Ahad, lewatlah hari Sabtu. Berkurang satu hari jatah kita tinggal di bumi Allah. Sebentar lagi terbit matahari, berkurang satu malam, berkurang satu hari, berkurang satu malam. Kita semua semakin dekat dengan alam kesendirian, yakni alam kubur. Maka dengan berganti siang malam, alhamdulillah tadi malam lepas maghrib sudah masuk tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Berarti dari hijrahnya Nabi sampai sekarang sudah 1445 tahun satu hari. Kalau dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang sudah 2024 tahun. Kena jeda antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab sejarah disebutkan 580 tahun. Jadi kalau 2024 dikurangi 1445, hampir mendekati 580 tahun. Maka hadirin, yang menetapkan 1 Muharram itu tahun pertama, tahun kedua dari hijrahnya Nabi itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena dahulu dari zaman Nabi belum ada penahunan. Tanggal, harinya, bulannya ada. Contoh, Nabi lahir hari Senin. Tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya apa yang terjadi ketika itu? Tahun gajah. Nah, pasukan gajah datang dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abrah untuk menghancurkan Baitullah pas Nabi lahir. Maka Allah hancurkan pasukan gajah Abrah, ditenggelamkan di bumi dan dikirim burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Maka hadirin, kalau 571 Masehi itu ya dari zaman Nabi Isa. Maka dalam kepemerintahan Umar bin Khattab, gubernur-gubernur yang dikirim agak sedikit kesulitan mengarsip-arsip negara. Ya. Jadi tugas yang di Irak, Iran, Aljazair, Tunis dan semuanya, Mesir. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan pembesar-pembesar daripada utusan daripada Madinah. Maka mereka bermusyawarah, kita akan menetapkan tahun kita. Ada sahabat yang mengusulkan tahun pertama kita mulai dari lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan dari mulai wafatnya Nabi. Ada yang memberikan usulan supaya dimulai ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Namun dari sekian banyak pendapat yang diterima pendapat Ali radhiyallahu taala anhu
yakni dimulai dari hijrahnya Nabi meninggalkan kota Mekah atas perintah Allah untuk menyelamatkan iman dan diri menuju kota Madinah. Saat itu hukumnya wajib, dan hijrah seperti ini hanya berlaku saat itu saja. Dengan maksud tujuan kata Ali, apabila penahunan pertama dan kedua dan seterusnya dari hijrahnya Nabi, harapan kita, kata Ali, mudah-mudahan umat ini hijrah pulang. Berganti tahun dia hijrah, tapi bukan hijrah meninggalkan Mekah. Justru kita wajib datang ke Mekah. Yang hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah itu saat itu saja, menyelamatkan iman karena penyiksaan yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh anak buah Abu Jahal. Tapi sekarang malah kita wajib ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Yang masih berlaku wajib berhijrah itu sampai hari kiamat, tarkul ma'asi ila Allah, meninggalkan kelalaian, kemaksiatan, perbuatan dosa, ya, menuju ketaatan kepada Allah. Itulah maksud, kata Ali, ditetapkannya tahun kita dari mulai hijrahnya Nabi SAW, maka disebut tahun Hijriyah. Maka hadirin, selain itu Muharram termasuk bulan istimewa. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Berlaku satu tahun 12 bulan itu semenjak bumi dihamparkan, langit ditinggikan, satu tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurumun. Allah berfirman, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan istimewa. 3 yang berurutan, Zulqaidah, yakni bulan 11 sudah lewat, Zulhijjah baru berlalu Sabtu kemarin, bulan 12 disambut dengan Al-Muharram bulan 1. 11, 12, 1 yang terpisah bulan 7 Rajab. Nah, di bulan istimewa ini, Muharram ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ada 10 Muharram. Sebagaimana di bulan Zulhijjah 1 sampai 30 ada 10 Zulhijjah untuk salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Maka hadirin, ada apa di 10 Zulhijjah yang disebut dengan Asyura? Bulan Syura itu bukan satu bulan. Bulan Syura itulah adalah bulan Muharram, ya, yang di antara 30 hari itu ada tanggal 10-nya. Kenapa dikatakan Asyura? Karena ada peristiwa yang terjadi di tanggal 10 itu. Atau dikatakan Asyura lianna Allah Ta'ala akrama fi asrat, lianna Allah Ta'ala akrama fi asrat minal anbiya'i bi 10 karamatin. Karena ada 10 nabi yang mendapatkan karomah kemuliaan di tanggal 10 Zulhijjah, maka dikatakan Asyura. Ya, tapi malam suronya jatuh insyaallah Senin malam Selasa depan, bertepatan tanggal 16 Juli. Ya, kan ini Ahad, Senin, Selasa depannya lagi. Itu. Tapi jangan mandikan keris malam suro. Keris nggak perlu mandi. Kambing aja kan nggak mandi. Itu berendam ke laut untuk menambahkan uragan, itu dukun. Walaupun jimatnya setebal sebesar ini, jebol saja dengan gadanya Munkar Nakir, tidak bisa ditangkis sehebat apapun. Jimat yang paling dahsyat itu takwa. Itu mati husnul khatimah, bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, kuburnya melebar sejauh mata memandang, menjadi rodatan min riyadil jinan, taman di antara taman surga. Kembali lagi di sini, ada 10 nabi mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, karamah Allah berikan di tanggal 10. Yang pertama, taballahu ala Adam yauma Asyura.
Allah Ta'ala menerima taubat moyang kita Nabi Adam pada 10 Muharram Asyura. Karena ada kekhilapan tanpa sengaja, kena kelupaan, makan buah khuldi, maka beliau diturunkan dengan istrinya dari surga ke dunia. 40 tahun menangis siang malam dengan melantunkan istighfar yang tertua di muka bumi ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka beliau mendapatkan ampunan, diterima taubatnya 10 Muharram Asyura. Yang kedua, wa rafa'allahu ta'ala Idrisa makanan 'aliyya fi yaumi Asyura. Allah mengangkat Nabi Idris pada 10 Muharram. Ada ayatnya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Setahu saya ada 3 nabi yang diangkat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab naik hidup-hidup, diturunkan hidup-hidup. Nabi Isa ya pun dinaikkan 10 Muharram Asyura, naik hidup-hidup, belum turun. Menjelang hari kiamat nanti akan turun, sebab beliau belum wafat. Tempat kematian itu bukan di sana, di bumi. Nah, Nabi Idris bagaimana? Ayatnya kan ada, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi Idris ini hidup, dimatikan oleh malaikat maut, dihidupkan kembali, dinaikkan, tidak turun lagi. Ayatnya sudah jelas. Terjadinya pun 10 Muharram ya Asyura. Untuk panjang lebar dalam kitab Majalis Siniyah itu ada. Ya kenapa dia tidak turun lagi? Lanjut lagi. Istawat safinatu Nuhin alal jaudi yauma Asyura. Kapal Nabi Nuh 40 hari 40 malam di atas air bah. Kering air bah itu, lalu terdamparlah kapal itu yang isinya sepasang hewan dan sekitar 80 atau 83 orang saja dari jutaan manusia yang beriman. Terdamparnya di Bukit Jaudi di Irak pun terjadi di 10 Muharram Asyura. Saya punya kitab 4 jilid tebal-tebal, namanya Qasasul Quran, kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran, termasuk diceritakan di mana terdamparnya perahu Nabi Nuh itu di Gunung Jaudi di Irak. Apakah masih ada perahu itu? Wallahualam, saya belum ke Irak. Ya, kalau bapak-bapak ke Irak tanya mana gunung, apakah masih ada atau tidak. Kalau bisa mendakinya. Kalau enggak ketemu kapalnya, orangnya pun enggak kembali ke Indonesia. Lanjut lagi. Wa wulida Ibrahim alaihissalam fi yaumi Asyura. Nabi Ibrahim lahir 10 Muharram. Wattaghazahu khalila, dan mendapatkan gelar Khalilullah pun 10 Muharram Asyura. Wanja minan nar kazalik. 40 hari 40 malam dibakar di dalam api oleh Raja Namrud, namun tidak terbakar. Tali yang mengikat tangan, badan, kaki putus, 1 helai bulu dan rambut tak terbakar, bahkan menggigil kedinginan. Ketika Allah berfirman, ya narukuni bardan, wahai api dinginlah, Allah lanjutkan, wa salaman ala Ibrahim, maka anteng dia. Padamnya 10 Muharram Asyura. Ya. Dilanjutkan lagi, dan Nabi Ibrahim di dalam api itu berzikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini zikirnya Nabi Ibrahim di dalam api itu. Ini diceritakan lagi di sini, wa rafa'allahu Isa, Nabi Isa pun diangkat ke langit pada 10 Muharram. Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan 10 Muharram. Wa akhraja Yunus min batnil hut yauma Asyura. Nabi Yunus
dikeluarkan dari perut ikan. Ada mengatakan ikan paus pun 10 Muharram. Allah ceritakan dalam Al-Quran, seandainya Nabi Yunus itu tidak berzikir kepada Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? La labisa fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Dia akan berada di perut ikan sampai hari kiamat. Ini Quran menceritakan. Tapi untung dia mendapatkan taufik zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 10 Muharram dikeluarkan. Seperti itu. Asyura. Kalau cerita kenapa bisa ditelan, panjang lagi, kita singkat saja. Lanjut lagi. Ternyata selain 10 nabi ada yang satu masyhur lagi. Ya, yang masyhur ini Anjallahu Musa minal bahri wa aghraqa fir'auna yauma Asyura. Ini yang masyhur. Tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya dan selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel yang beriman ketika itu pun kejadian 10 Muharram Asyura. Ini yang masyhur. Ternyata ada lagi kejadian Asyura. Khalaqas samawati wal ardi yauma Asyura. Allah menciptakan 7 petalan langit dan bumi 10 Muharram Asyura. Wa khalaqal jibal, menciptakan gunung, wal bahra, laut, wa khalaqal wal qalam, menciptakan pena untuk menulis takdir pun semuanya kejadian 10 Muharram Asyura. Wa khalaqa Adama yauma Asyura. Nabi Adam diciptakan 10 Muharram Asyura. Wa khalaqa Hawa yauma Asyura. Allah menciptakan istrinya pun Hawa Asyura 10 Muharram. Wa khalaqal jannata. Allah menciptakan surga pun Asyura. Termasuk juga kasbul bala an Ayyuba yauma Asyura. Allah Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam sakit sekitar 80 tahun, sembuhnya Asyura. Nah, ini kejadian-kejadian Asyura ini ternyata berdasarkan hadis-hadis sahih luar biasa. Ya, itu. Untuk itulah apa amalan Asyura itu, supaya terhindar dari hal-hal syirik. Mandikan keris, buat ingkung taruh bawah pohon, itu di perempatan tabur bunga. Nah, bukan seperti itu. Ya, Asyura itu luar biasa. Kapan jatuhnya Asyura? Diingatkan kembali, Senin malam Selasa tanggal 10. Karena ini Ahad kan tanggal 1. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, malam Selasanya pas Asyura. Yang saya ketahui hadirin dari berbagai kitab, ada 6 amalan Asyura itu yang saya ketahui. Amalan yang lain tetap jaga. Yang pertama adalah puasa. Ya, tapi puasanya tidak pas di Selasa, karena orang Yahudi pun puasa juga. Nabi mengatakan, kenapa kalian puasa? Nabi pas nyampe Madinah, kata Yahudi, ya, inna hadzal yam azharallahu fi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Kata Yahudi, ditanya Nabi, kenapa kalian puasa? Bani Nazir, Hadrat dan Qainuqa, semua Yahudi puasa. Ini hari Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi menjawab, makanya kami puasa, kata Yahudi, memuliakan tanda syukur. Nabi menjawab, nahnu aula bi Musa minkum. Tentu kami harus lebih layak dan lebih pantas untuk berpuasa. Untuk pembedanya, kita puasa sebelumnya atau setelahnya. Tertujunya ke 10. Tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, hari Senin tanggal 15. 15 Juli itu tanggal 9 Muharram, namanya puasa Tasu'a. Lalu hari Selasanya puasa apa? Asyura. Senin itu pembeda. Apa yang Allah Ta'ala akan berikan dengan puasa Asyura? Hadis sahih yang menyatakan,
yukaffiru sanatal madiyah. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita selama 1 tahun. Terlebih lagi yang pensiunan nih, ini kan muka-muka pensiun kelihatan. Jangan nggak puasa. Bukan berarti yang pensiun mau mati duluan, belum tentu. Maksudnya nggak ada gawe kan, ngomong cucung di rumah ngantar bini saja. Puasalah 1 tahun, dahsyat luar biasa. Tapi masih tinggi puasa Arafah 2 tahun. Hadis Muslim ya, itu amalan pertama. Puasanya 15, 16 Senin dengan Selasa. Tapi Senin lupa, Selasa baru ingat. Selasa dengan Rabu atau Senin, Selasa, Rabu. Sebelumnya dan setelahnya sebagai pembeda supaya puasa kita tidak sama dengan puasanya Yahudi. Amalan yang kedua, tapi bagusnya berjemaah Bang Sabi. Sebab yang tua-tua ini enggak begitu awas lagi matanya. Nah, bisa saja sebelum maghrib 10 menit diumumkan, Bapak Ibu, mari sama-sama berjemaah ke masjid, kita mau amalan Asyura. Setelah itu sholat maghrib, lalu ba'diyah maghrib, setelah itu duduk bersama-sama zikir Asyura. Ya, zikir untuk panjang umur. Tidak banyak zikirnya, 70 kali. Ulama besar Sayyid Muhammad Qaisullah menukilkan di dalam kitabnya yang bernama Jawahir, siapa yang mewiridkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Setelah itu doa 7 kali. Biiznillah dengan tawassul zikir Nabi Ibrahim ini kita akan panjang umur dan berkah. Kenapa minta panjang umur berkah? Si banyak dosa. Mohon ampun, pahala kita masih sedikit. Kita ingin banyak berbuat amal soleh. Ya, di Pulau Jawa hadirin marah, di pesantren-pesantren itu tidak tidur. Ngulang lagi 70 dengan 7, 70 dengan 7. Ya, nah zikirnya bareng-bareng. Hasbi Allah atau dulu boleh. Setelah itu hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah selesai cukup 1 orang imamkah yang memimpin doa itu, yang lain mengaminkan. Kata Imam, subhanallah ibal al-mizan wa muntalil mi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy la malja wa la manja min Allah illa ilaihi. Subhanallah yang ada sapi wal watri wa ada kalimati tamati kuliah. As'aluka salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang lain amin amin amin. Maka yang mengaminkan sama dengan yang ngebaca. Tapi kalau masing-masing lalu kata yang tuanya, hasbi Allahnya mudah, 70 kali kan enggak lama. 3 bintayan tasbih, 3 tambah 4, 6 tambah 70 sudah kan, enggak sampai 10 menit. Lalu yang tua ini subhanallahi mil al mizani. Wah, kapan selesainya? Coba satu aja mimpin. Subhanallah min al mizan wa muntalil mi wa mablaghar ridha amin wa zinatal arsy 7 kali. Itu urutannya. Nah, sudah tahu? Nah, ini zikirnya dibagikan dalam kitab Jawahir, ya, ditulis oleh Sayyid Muhammad Qaisullah, khusus zikir Asyura, ya, 70 kali. Kalau mau pakai ini zikir yang lain silahkan. Tapi ini keterangan memang untuk berkah umur. Ya, mana anak muda? Jangan yang tua-tua, kualat. Dioper aja. Ya, untuk ibu-ibu dikasih juga. Ya, untuk ibu-ibu di belakang ngoperkan juga. Ya, suruh ngoper-ngoper sendiri. Untuk ibu-ibu sana dibagikan. Biar cepat, saya akan terangkan. Gak cepat ngoper-ngoper satu lembar dulu, biar cukup. Satu lembar agak cepat dikit. Nah, ibu-ibu sudah dibagikan. Ini yang sebelah sini.
Yang dapat 2 berbagi dengan kiri kanannya, ya. Yang ada dapat 2 lembar, ya banyak itu. Cepat, yang belum 1 lembar ya dulu Pak, berbagi kepada yang lain, kena ini jumlahnya banyak, ya. Sudah dapat, kita lihat yang sudah pegang. Ini Arabnya Arab Melayu. Kalau yang ini asli Arab, tapi bukan Arab Nangdi. Kalau yang ini sumbernya ya 1,5 lembar tentang Ngasuro. Ini sumbernya. Ya sudah hafal saya, tapi dikiranya ngarang-ngarang, bawa aja sumbernya ya. Saya konsultasikan dengan mantu saya, hadisnya sahih Bu ya, calon mantu. Dia guru di Magelang sana. Ini takut salah kan? Itu. Kalau ini Arab Melayu, lihat sudah pegang, cepat dioper kiri kanan. Yang masih ada 1 lembar dulu Pak. Banyak tadi, mana masih berjalan? Itu ada yang lebih. Yang lebih mana? Yang di belakang. Ibu-ibu ada yang lebih? Faedah. Ya agak cepat ngopernya. Ya jangan ditahan Pak, biar yang berbagi dengan yang lain. Kalau mau perbanyak nanti fotokopi sendiri, itu masih banyak ya. Cepat mana? Ini sebelah sini belum? Ya, sebelah sini Bang. Faedah. Ini amalan yang sudah mujarrab daripada Sayyid Muhammad Qaisullah, baris kedua, di dalam kitabnya yang bernama Jawahir. Barang siapa membaca pada hari Asyura 70 kali, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kemudian dibacakan doa ini 7 kali, niscaya tiada mengenai akan dia mati pada tahun itu. Tapi Pak Ustadz, mati kan sudah ditakdirkan, betul, tidak salah. Rukun iman kita yang ke-6 adalah percaya dengan takdir, qadar dan qadar. Tapi ingat, dalam hadis Muslim Rasul SAW bersabda, la taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali salah satu wasilah doa, dan doa itu bagian daripada takdir. Contoh, sekeluarga mau berangkat di kilometer sekian, mau salto mobil ini, kecelakaan berat. Namun sang ayah orang beriman, rajin pengajian, keluar rumah ingat pesan Nabi, baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keluar rumah sambil menuju mobil atau garasi, di depan pintu rumah membaca sehat selamat, kan kembali sekeluarga sehat selamat, sehingga yang musalto kilometer sekian Allah lepaskan. Takdir Allah menetapkan, yang melepaskan Allah itulah wasilah doa sang ayah atau istrinya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi ajarkan, mau perang pun Nabi mengajarkan sahabatnya dengan doa ini. Nah, dengan doa tadi lepas celaka itu. Atau di rest area dia masukkan 10.000 kota aman. Atau di lampu merah ada orang buta, dia kasih 10.000 lepas. As-sadaqatu tanfa'ul balaya, sedekah menghilangkan bala dan musibah. Dasar. Nah, ya, kita ulang lagi. Dibacakan doa ini 7 kali, niscaya tiada mengenai akan dia mati tahun itu. Dan jika hampir ajalnya, niscaya tiada mendapat membaca akan dia. Tapi kawan kita jangan ditakut-takuti. Kamu Asyura zikir hasbi Allah enggak 70 kali? Enggak. Nah, hati-hati mau mati kamu sebelum Asyura dapat, jangan. Ini kan bertawasul dengan zikir hasbi Allah kan boleh. Iya, doanya ini. Nah, ini doanya. Enggak sampai bawah, sampai garis itu aja. Saya bacakan, simak. Subhanallah bil al-mizan wa muntalal mimma mablaghar ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja min Allah illa ilaih. Subhanallah ya adada sabi wal watri wa adada kalimati hitamati kulliha. As'aluka salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina khairi khalqihi
Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Batas itu saja. Kenapa saya tulis di pinggirnya 7 kali, di atasnya 70 kali? Beberapa tahun yang lalu perwira Brimob, saya kan lama ngisi di perumahan Polri Haji Benang. Pak Ustadz katamu zikir dengan doa ini nggak sampai 10 menit. Ini dari maghrib sampai azan isya belum selesai. Ternyata dia zikirnya 7 kali, doanya 70. Anak kedah wai. Lama, apalagi bacanya itu subhanallahi al mizani. Wah, ya lama. Maka itulah berjemaah. Saya bilang yang tuwek-tuwek ini cukup mengaminkan. Kalau dia mengulang nanti malam ulang lagi buat 70 dengan 7 kali. Ini wasilah untuk apa? Panjang umur dan berkah. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, perbanyak sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Tapi bagusnya yang terbaik ya hadirin. Dulu di sini saya pernah nyampaikan cara menyantuni anak yatim yang terbaik. Jangan bawa ke masjid anak yatim. Ya, nggak tahu di sini selalu ada sana. Datangi panti itu, datangi rumahnya. Itu cara Nabi. Bayangkan hadirin kalau yang yatim itu anak kita, ya Allah kecil, isi kengendong dipajang di depan orang ramai. Walaupun dia miskin, oke lah anaknya masih kecil ya, belum ada rasul apanya, emaknya. Apalagi yang yatim ini sudah mulai SD ya, SD kelas 6. Ya Allah, tertunduk dia. Berapa isi amplopmu tuan? 5 juta? 50.000. Sudah meninggalkan kegiatan mereka ngaji menghafal di panti. Ya, ibunya pun si janda ini ngegendong anak yatim di depan kayak ramai. Dengan bangga silakan ketua masjid Adu Abang Sabil membagikan amplopnya. Isinya hanya 50.000. Berjam-jam, belum lagi mereka nyewa angkot. Kalau nggak ada mobil di panti itu datangi. Itu kasihkan belai kepalanya. Tapi bukan begini, dari belakang ke sini ke sini. Itu salah. Kalau ngebelai anak kita yang makan pericikun kena ini bapak emak masih hidup, dari sini ke sini. Tapi anak yatim belai dari belakang ke depan. Berarti 2 kali lipat rambut itu, sebanyak rambut itu diampuni dosa kita. Ya. Maka saya kurang sepaham, bukan haram, kurang sependapat. Masjid mengadakan santunan anak yatim, terutama 10 Muharram, apakah malam Selasa atau hari Selasa? Kurang sepaham. Kumpulkan duit, datangi panti, datangi rumah-rumah. Ya Allah, kursinya si janda dan yatim ini dari papan duduk hampir sobek kena keluar paku. Dilihat atapnya, timbul rasa syukur. Ya Allah, mebelku, sopaku harganya 20 juta. Begitu. Jangan datangkan ke masjid berbaris. Bagaimana bayangkan kalau itu anak kita, kita meninggal anak kita dibariskan. Bisa kita bayangkan? Nampaknya syiar, tapi ya cara Nabi tidak seperti itu. Dikumpulkan semua zakat di rumah Nabi. Bilal dan sahabat berkeliling mengetuk satu pintu per pintu. Setelah itu bila laporan ya Rasul, orang-orang yatim sudah jam 2 malam, fakir miskin anak sudah tidur, masih tersisa sudahlah kata Nabi, aku etikaf di masjid, saya takut azab Allah turun karena hak fakir miskin anak yatim belum terbagi semua. Itu cara Nabi mendatanginya, sehingga yang kayo rayo mobil mewah-mewah ini rasa syukur kita nambah lagi. Jika perlu melihat keadaan mereka, dapurnya bolong, berasap hitam, menangis meniti air mata kita, sehingga tulus memberikannya. Ya, kenapa hadirin? Sakit rasanya jadi anak yatim. Saya yatim umur 10 tahun. Ketika di asrama SPMA 87, kerjaan saya menangis ketika kawan saya ditengok orang tuanya di Islam. Padahal ya orang tua saya ya cukuplah ada sawah, ada kebun, tidak begitu miskin-miskin amat. Untuk itulah hadirin rahimakumullah,
bukan salah. Cari afdol santuni anak yatim kemana? Datangi ke panti itu, temu anaknya, ya, atau ketuk ke rumah masing-masing. Tapi hati-hati ngetuk pintu rumah itu, jangan terlalu lama. Kalau dia janda bawa bini kita, nanti kepincut sama janda tuh, alhamdulillah, ya, bisa menyelamatkan janda itu, ya. Maka hadirin rahimakumullah, kembali lagi, yang amalan yang ketiga sedekah, ya. Tapi tradisi orang Jaseng, itu orang Jaseng, ajak mengkanan sirat. Ratulangi banyak orang Jaseng, PU di sebelah sana, pengajian saya hebat orang Jaseng. Setelah diumumkan, ibu-ibunya datang, pas malam Asyura bawa teh, bawa kopi, bawa kue-kue gorengan, bahkan lebih. Setelah zikir, kan 70 kali itu 10 menit, ada jeda 25 menit, mereka bagikan dengan orang sambil nunggu isya makan. Sudah amalan puasa, zikir, langsung sedekah. Kalau tidak, bapak-bapak kantongkan duit, masukkan ke kotak amal. Tapi jangan warna abu-abu. Tahu abu-abu? 2.000, 2.000. Lecek nolnya hilang. Ya naikkan yang koneng 5.000. Yang abu ungu, hejo, biru atau berem, suluh. Itu as-sadaqatu tanfaul balaya. Dengan sedekah kan menolak insyaallah 1 tahun jauh daripada bala musibah, ya. Dan orang yang sedekah terlebih lagi bala Asyura kan dijauhkan dari mafajatul maut, mati mendadak, kan diberi husnul khotimah. Dalam hadis yang lain, kullu mri'in tatazilli sadaqatihi, setiap orang di hari kiamat akan dinaungi dengan naungan sedekahnya. Amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, salat taubat. Nah, runutnya setelah makan-makan, azan isya, salat isya, ba'da isya, jangan pulang dulu, langsung salat taubat 2 rakaat masing-masing. Kalau majalul khusus, masih ingat? Setelah Al-Fatihah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai wa huwal aliyul azim, ruku. Rakaat keduanya baca 4 kul atau kul Allah, ya, baru pulang. Khawatir kalau salat taubat di rumah baru nyampe kita cucung nangis, "Cung, tuh aku dicubit nenek, anggendong cucung metu kentut, udah lewat." Maka caranya salat isya pada isya langsung masing-masing salat taubat. Nah, sampai di rumah baru 9 atau 10 istighfar atau lebih. Kenapa? Kita lihat lagi. Ingat kejadian pertama Asyura, taballahu ala Adam yauma Asyura. Allah Ta'ala menerima taubat moyang kita Nabi Adam 10 Muharram Asyura. Ya, taubat itu kapan saja, jika perlu setiap hari setelah melakukan dosa cepat bertobat, ya. Tetapi dahsyatnya ketika 10 Asyura 10 Muharram moyang kita diterima taubatnya. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan kita pun taubat kita diterima. Beliau sudah kembali ke surga moyang kita, mudah-mudahan kita menyusul moyang kita ke surga pula. Amin ya rabbal alamin. Tahu 9 istighfar sudah lama aku bagikan, karena ini setahun sekali, sudah hilang mungkin jimat itu. Bagikan lagi. Ini agak cepat anak-anak muda, jangan nyuruh yang tua. Anak-anak muda nih kasihan yang tua nih. Nah, ini yang tua lagi yang datang membagikan. Nah, ini Bang Sabil yang muda-muda ini. Nih bagikan. Ya. Cepat sedikit, sebelah sini belum. Ibu-ibu juga jangan lupa. Kasih ibu-ibu. Bapak kasih ke ibu-ibu biar mereka bagikan. Banyak ibu-ibunya? Cukup ini mudah-mudahan. Ya. Kalau bisa jangan ditaruh di lantai, ya. Ini ada kalimat-kalimat Allah, kita muliakan. Kalau ijazah atau sertifikat rumah nggak apa-apa taruh di lantai, ya. Tapi jangan langsung dikantongin. Kita ini kan bukan bagi jimat, mau ku terangkan dulu. Kadang ku bagi langsung lipat, jadilah jimat, nggak dibuka sampai mati. Ada lagi yang belum? Siapa? Cepat sedikit, bagikan. Gratis, nggak dipungut biaya. Cepat sedikit. Ini sudah pernah aku bagikan setiap ini, ya. Yang 10 istighfar dahsyat. Ya, hadis-hadis sahih semua, nanti saya akan terangkan. Jadi bukan Asyura saja, malah Asyura saja, kapan saja setelah sholat taubat minimal 10 istighfar minimal.
Ada yang kurang belum? Silakan ambil di sini. Kita lihat, sudah dapat semua? Cepat dioper? Ya. Yang belum? Ya. Kita lihat pertama, setelah sholat taubat pegang ini. Yang pertama, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini sudah mulai rontok dosa. Ini sering kita baca lepas sholat ya. Yang kedua, ini istighfar yang wajib. Ya. Yang kedua ini yang depan belum dapat. Agak cepat sedikit ngopernya satu-satu dulu. Ini istighfar yang wajib. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin, kita ini banyak doa panjang lebar tapi lupa rabbighfirli, sebab kewajiban anak ke orang tua 10. Yang ke-10 ayyadan walahuma bil maghfirah. Wajib rabbighfirli wa liwalidayya itu. Masih ada? Kalau masih ada dibagikan di sini ya. Rabbighfirli wa liwalidayya ini hukumnya wajib. Ya, kewajiban anak ke orang tua yang ke-10 adalah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seandainya subuh tadi ndak, kemarin zuhur ndak, asar ndak, maghrib enggak, isya enggak, hati-hati. Doa segala doa tidak rabbighfirli, saya bacakan. Qala ba'du sahabati, sebagian sahabat meriwayatkan tarkud doa lil walidain tudikul ais alal walad. Meninggalkan rabbighfirli wa liwalidayya akan menyempitkan kehidupan, menyempitkan rezeki si anak. Ya, dan kita masih termasuk anak durhaka kalau tidak rabbighfirli wa liwalidayya. Kenapa? Kan 10 kewajiban anak ke orang tua. 10 kewajiban, yang ke-10 adalah rabbighfirli wa liwalidayya. Lanjut lagi yang ketiga, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, ini supaya doa kita diaminkan oleh malaikat. Keterangan ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Tapi sayang disayang, Allahumma ighfir muslimin ini keluar ketika khutbah dan ketika doa kenduri mati. Kenapa tidak kita selipkan dalam doa kita? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, sebanyak muslimin muslimat di dunia kita dapat pahala dan doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Untuk yang nomor berapa? Nomor 3. Masuk nomor 4. Ini singkat, kalau bisa 70 kali Pak. Ini keterangan dalam kitab itu yang saya ketemukan. Untuk menghapus dosa-dosa yang kita lupa. Pernah melakukannya tapi lupa. Contoh, SMP dia sudah balik, SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, makan gorengan 10, bayar 5, hanya lupa, saking seringnya lupa. Nah, untuk dosa-dosa yang kita lupa sementara Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Nah, ini istighfarnya nomor 4. Rabbighfirli warham wa tajawaz amma ta'lam. Singkat ya. Ya Rabb, ampuni aku, rahmati aku dan maafkan ya Allah khilaf salah dosa yang aku lupa sementara engkau ta'lam, tidak pernah lupa, engkau maha tahu. Allahu Akbar. Ini istighfar yang nomor 4. Untuk apa tadi? Untuk dosa-dosa yang kita lupa sementara Allah tidak pernah lupa. Lanjut lagi yang nomor 5. Nomor 5 inilah istighfarnya Nabi SAW. Sehari semalam 100 kali. Padahal Nabi nggak punya dosa, maksum dan mahfuz. Supaya taubat kita diterima. Ini yang nomor berapa? Nomor 5. Apa bunyinya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ketemu Pak nomor 5? Ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 dan nomor 7 inilah istighfarnya Abu Bakar. Kenapa disebut istighfar Abu Bakar? Istighfarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena 4 mata Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar istighfar ini. Sehingga Abu Bakar berjanji, saya tidak akan meninggalkan istighfar ini sampai mati saya. Apa bunyinya nomor 6? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bahkan kalau bisa dibaca sebelum salam. Tahiyat itu hadisnya ada. Allahumma inni a'udzubika min azab ya innaka hamidum majid. Selesai, jangan salam dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal baru. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini hadisnya aja ada di mana? Di dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Subhanallah. Dasar. Yang nomor 6 dengan nomor 7. Nomor 8. Inilah istighfar tertua di muka bumi ini. Istighfarnya moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna. Ya, kalau kutulis di keterangannya berlembar-lembar. Ya. Masuk nomor berapa? 9. Inilah aslinya doa salat taubat. Allahumma inni doa setelah salat taubat ini. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita, terutama dosa kepada Allah, walau fi zabdil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak daun-daun di ranting-ranting pohon dunia, walaupun sebanyak pasir di pinggir pantai. Allah Ta'ala mengatakan ghafartu laka fala ubali. Yang banyak dosa sudah aku ampuni dosamu, saya tidak peduli. Ya, walaupun sudah menyentuh ke langit dosa. Ini yang ke-9. Yang ke-10, tutuplah dengan sayyidul istighfar. Dahsyat. Dalam kitab Al-Azkar lagi menerangkan, dia membaca malam itu sekali, lalu tidak sampai pagi dia meninggal, akan diberi husnul khotimah, dicatat sebagai ahli surga dan diampuni dosa. Dahsyat. Ini sayyidul istighfar. Terutama yang tua-tua ini jangan lagi ngapalkan lagu-lagu keroncong, lagu-lagu lawas John Lennon. Untuk apa? Lebih baik hafal sayyidul istighfar. Ya, karena saya ini setiap ada pertemuan persatuan pensiunan Wera Detama itu ya, persatuan pensiun itu ada ya, Wera Tama. Bagus acaranya, pembukaan, satu tilawah, sambutan, ceramah Maulana Isnin. Sudah selesai ceramah kan makan. Majulah sang atu, udah umur 78. Widuri. Sudah itu lagu Inggris paseh John Lennon. Saya bilang, Pak Haji, dulunya latar belakang apa kok bahasa Inggrisnya paseh? Ya, aku 2 periode 10 tahun kepala bandara. Tapi rahasia bandara mana jangan ya. 2 periode 10 tahun kepala bandara. Semua lagu-lagu lawas, hafal, apalagi John Lennon, favorit saya. Lalu saya bilang, hafal sayyidul istighfar Pak Haji? Opo iku sayyidul istighfar? Anak kita wae, saya bilang. Umur 78. Opo iku sayyidul istighfar? Ora weruh aku. Anak nanti di mobil ada. Saya bilang, oh iya ya Allah istighfar. Nah, tunggu diingatkan. Lagu lawas aku banyak hafal. Ternyata ini ada rajanya istighfar. Allah kan dapat pahala saya kan. Sudah menyelamatkan satu atuk daripada widuri. Bengawan sol lumrang ada lagu apa? Keroncong kan? Iya. Lanjut lagi hadirin, sudah berapa tuh? 4. Amalan yang kelima, doa. Doa apa terserah, yang punya hutang, yang sakit, tetapi doa yang baik-baik. Ya Allah, anak bujangku 35 tahun umur belum ketemu jodoh, berikan jodoh yang terbaik. Jangan berikan jodoh walaupun pincang, nanti kasih pincang betul. Coba ada yang terjadi begitu. Ya Allah, anak bujangku umur 38 belum nikah, berikan jodoh walaupun dia sumbing. Berjalan 2 bulan ketemu jodoh, anak sumbing Pak. Doaku salah waktu Asyura. Nah, ya, minta yang terbaik dari Allah. Itu yang kelima. Yang keenam nih terakhir, sebab mau susuruk ya. Yang keenam, kita puasa hari apa?
Senin. Berbukanya malam Selasa, malam Asyura kan? Iya. Jangan sampai malam Selasa pas berbuka itu di rumah itu lauknya hanya oncom saja dengan tumis genjer. Nanti keluar genjer. Kenapa? Bukan ponga hadirin. Saya waktu kuliah 91 di Politeknik Pertanian, sebelum saya ngambil jurusan perkebunan, saya kan belajar 1 semester pengolahan hasil pertanian. Buat sosis, buat tempe, buat tahu. Ampas tahu itulah jangan oncom. Gizinya 0,0 sekian. Kalau mau dicoba gampang. Ibu-ibu coba 5 hari saja. Pagi, siang, sore oncom tok, nggak ada yang lain-lain. Kalau nggak sholat subuh suaminya Allah kurang gizi. Kan ampasnya hasil penelitian laboratorium tahun 91 ya. Setelah itu saya baru ngambil jurusan perkebunan. Saya wisuda tahun 94. Maka hadirin rahmatullah, kalau ada oncom, nah daging kurban masih kan daging kurban, keluarkan malam Asyura. Apalagi saya 2 freezer. Wahai Halim datang dari sini juga, dari Teluk Blora, Ustadz Barat Timur penuh juga freezer. Pakai mobil pickup anak buah saya ngambil. Ya, enggak minta, ditanya katanya ada daging untuk Pak Ustadz, nanti dijemput. Nah keluarkan. Kenapa? Ada hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi. Nah ini ya. An Muhammad ibn Maisarah, dari Muhammad bin Maisarah qala berkata, balaghana anna man wasa ala ayalihi yauma Asyura wasa Allahu alaihi sa'ira sanati. Nabi menyatakan, siapa yang melapangkan belanja untuk keluarga pada Asyura, Allah Ta'ala akan lapangkan rizkinya selama 1 tahun. Iya. Tapi kebanyakan sekarang nih jor-jornya nunggu jam 00 Desember nanti. Cucung 3 minta mercon segede gitu kan 100.000. 3 cucung 300.000. Tum. Topi nyung-nyung, gambar Yahudi cucung kita, trompet tot. Manggang nyagong, manggang ayam, begadang sampai jam 2 subuhnya. Banyak yang hilang motor. Ya kan dia begadang, tergeletak, lelah. Jor-jor, ini kesempatan hadirin 1 Muharram, terlebih lagi Asyura. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Untuk itulah saya ceritakan jangan sampai pas buka tudung saja oncom tok dengan ikan asin peda, tinggal kepalanya lagi. Anak dahwai, dengan dirimu aja kau bakhil, bagaimana kau akan sedekah fakir miskin? Maka belapangkan untuk belanja untuk keluarga, maka Allah Ta'ala akan lapangkan rezeki 1 tahun. Hadis sahih Imam Baihaqi ini. Nah untuk itulah saya heran, di masjid kan banyak peringatan 1 Muharram. Oh sampai jam 12 baru bubar panitia. 10 Asyuranya ayam tentrem. Lah kau nyimak enggak atau ustaznya lupa? Untuk itulah kalau ada peringatan 1 Muharram, kasih tahu tolong singgung amalan Asyura. Iya, atau saking lucunya nggak nyangkut, hanya apa Bu cerita Ustadz tadi, lucu Ustadz. Hilang kesannya amalan. Saya lewat ayam tentrem saja nggak ada apa-apanya. Padahal peringatan 1 Muharram itu selalu menceritakan sejarah hijriah supaya kita berhijrah menuju ketaatan, tinggalkan maksiat dan dosa, tambah lagi amalan Asyura. Sudah diingatkan, berhenti dulu orang Lampung nih ngomong terus. Ya. 6, saya ingatkan kembali. Ulang ya. Sebelum maghrib kalau mau apa? Berjemaah boleh. Mari amal Asyura. Setelah itu buka di rumah, kalau ada azan itu sedikit saja ya. Salat maghrib, ba'diyah maghrib. Habis ba'diyah maghrib kumpul. Hadarat dulu lalu hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal
Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbi Allah sudah 70 kali. Cukup satu orang aja Pak Imam kita membaca doa ini, yang tua-tua ini amin, amin, nilainya sama. Sudah. Sambil nunggu Isya sudah amalan, puasa, zikir, dua sudah. Sedekah. Tapi sedekah ada di suatu masjid, kami buat nasi tumpeng, nasi samin, nasi biryani, tapi satu orang dia yang panen pahala. Pantesan dia kaya, semakin kaya. Yang lain hanya bapak yang lain nyumbang air mineralnya, buahnya saya bilang. Kalau sampaikan. Nah, setelah zikir, sambil nunggu Isya sudah sedekah. Bapak-bapak pun bawa uang, tapi jangan yang abu-abu selembar. Ya, kalau abu-abu 5 lembar atau yang konek, masuk kota amal, masjid masing-masing. Setelah itu sholat Isya, ba'diyah Isya. Lalu jangan pulang, sholat taubat masing-masing. Sudah itu baca istighfarnya di rumah. Sudah berapa? Puasanya, zikirnya sudah, zikir dan doa panjang umur, lalu sedekah tolak bala, lalu sholat taubat mendapat ampunan supaya kita menyusul moyang kita ke surga. Lalu yang kelimanya doa sesuai keperluan masing-masing. Lalu kan belum makan kan, ada cendol, ada kola, ayam bekaka, ayam penyet, ayam penyot, apalah sesuai selera. Jika perlu atu-atu tosong sini, atu ada pempek, ada es krim, kumpul. Nah, malam ngasur. So kalau nraktir besok kita kan puasa. Atau kalau Bang Sabil hanya berdua aja dengan istrinya, bawa cewekmu keluar makan di luar. Ya, saya biasanya cewekku yang di rumah itu makan di luar Buya, katanya anak-anak yo. Saya bilang nggak kelas restoran lah, pecel lele atau apa. Kata istriku, aku pengen ayam goreng 2, hayo. Karena dia hobinya itu. Lalu dia anak minta es krim, payu, mixwe. Lalu apa lagi? Martabak, hayo. Kan malam itu sate juga hayo beli. Kan nggak tiap malam bangkrut pulang. Itu, ya. Katanya aku beli baju Buya ya, walaupun ini hanya untuk saya. Boleh, malam Asyura. Lihat. Qala Sufyanu, gurunya Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah. Ya, jarabnahu fawajadnahu kadzalik. Kami kerjakan uji coba, ternyata betul rezeki itu berkah 1 tahun. Rezeki bisa bentuk uang, materi atau benda, atau badan sehat, anak-anak ayam tentrem, tenang jiwa kita, itu pun terbantu rezeki. Maka jangan sampai lewatkan. Yang saya ketahui 6 ini, ya mudah-mudahan saya dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau seandainya lebih, ada yang lebih nyampaikan, berarti ya ilmu Ustaz itu lebih dari saya. Saya sepengetahuan saya 6 ini. Jangan sampai tidak. Bagusnya berjemaah Pak, kasihan membantu yang lain-lain ini. Ya, tapi kalau mau diulang lagi 70 malamnya, ba'du tahajud, zikir lagi hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbi Allah, lalu doanya 7 kali. Ya. Baik hadirin, cukup. Ada pertanyaan? Yang mau tanya silakan. Yang mau santunan yatim perlu dilakukan, datangi aja Pak. Itu yang terabdol. Ya, ngelus anak yatim dari belakang. Tapi kalau dia udah gadis, jangan dilus. Dia bukan yatim lagi. Dia sudah masuk ke kategori fakir miskin. Dulunya yatim. Yatim itu sebelum balik. Ya. Tapi setelah balik masih di panti, berarti dia masih tetap disantuni, namanya santunan fakir miskin. Yang kecil-kecil boleh dilus. Tapi nggak perlu buka jilbabnya. Yang udah gede jangan dilus-lus. Nikahi dulu baru dilus-lus. Yang bujang maksudnya, kalau bapak-bapaknya izin sama istri dulu. Ya, seperti itu. Jadi baik hadirin, ada pertanyaan? Kalau enggak kita mau pulang. Ada? Bukan malam Selasa ini, Selasa depan ya, Asyura. Senin malam Selasa depan, jangan sampai lewat. Kalau malam Rabu ya udah bukan Asyura lagi. Sama dengan Lailatul Qadar malam aja. Jumat lewat ya, malam Sabtu. Saling mengingatkan. Insyaallah ya. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sudah berganti tahun 1446 Hijriah. Seandainya 1 tahun berlalu banyak maksiat, noda dan dosa, ampuni kami, bimbing kami,
Di sisa-sisa umur yang kami tidak tahu berapa sisanya, pandanglah kami yang banyak dosa ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, yang Kau pandang kami dengan murka dan azab-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan berganti tahun kami bisa hijrah meninggalkan maksiat, lalai dan dosa menuju ketaatan, karena kami ingin ridha-Mu, kami ingin bersama Rasul di padang mahsyar nanti. Mata ini ingin menatap wajah Rasul di padang mahsyar ini nanti ya Allah. Begitu juga tangan ini ingin minum dari telaga kausarnya Rasul SAW di padang mahsyar sebelum meniti titian Siratal Mustaqim. Ya Allah, kami barusan membahas 6 amalan di malam Asyura. Semua ini tidak bisa kami kerjakan tanpa naungan taufik dan hidayah dari Engkau. Untuk itu ya Allah, kami ingin Kau berkahi umur kami, kesehatan kami, rizki kami, harta benda kami, pekerjaan dan usaha kami. Kau berkahi pula anak cucu dan keturunan kami. Berkahilah waktu kami, jauhkan kami dari wabah, musibah dan bencana. Apabila Kau akan panggil kami suatu saat nanti, panggillah kami dengan kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.